Bayangkan hal ini. Kamu menghabiskan seluruh hidupmu mencoba untuk menyesuaikan diri, berjuang untuk mendapatkan validasi, membentuk diri sesuai ekspektasi yang bahkan bukan ekspektasimu sendiri. Kamu mencari validasi, takut dihakimi, dan berpegang teguh pada gagasan bahwa nilai dirimu diukur dari bagaimana orang lain melihatmu. Tapi, bagaimana jika semua yang telah diajarkan kepadamu untuk peduli, justru hal itulah hal yang menghambatmu? Bagaimana jika kunci kebahagiaan, kepercayaan diri, dan kesuksesan sejati bukanlah bagaimana mengendalikan segalanya, melainkan melepaskan segalanya? Michel de Montaigne, seorang filosof yang berabad-abad lebih maju dari zamannya, ia telah menjelajahi paradoks ini secara mendalam. Filosofinya adalah panduan untuk menuju kebebasan batin, penerimaan diri, dan seni untuk hidup tanpa beban yang tidak perlu. Dia menantang fondasi keyakinan kita tentang kesuksesan, identitas, dan tekanan masyarakat. Dan di akhir perjalanan ini, kamu akan mengerti mengapa saat kamu berhenti peduli dengan validasi luar, segala sesuatu dalam hidupmu mulai beraturan. Coba pikirkan seberapa stres dan frustrasi dirimu karena berusaha memenuhi ekspektasi yang bahkan bukan hakmu. Seberapa sering kamu menahan diri karena takut dihakimi. Berapa banyak energimu dihabiskan untuk mengkhawatirkan hal-hal yang kecil hanya memiliki sedikit makna. Filosofi Montaigne mengungkapkan kebenaran yang sederhana, namun kuat. Semakin kita melepaskan tekanan eksternal, semakin kita selaras dengan jati diri kita yang sebenarnya. Montaigne percaya bahwa hidup tidak dapat diprediksi, bahwa kesempurnaan adalah ilusi, dan bahwa penerimaan diri adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Namun, disinilah kebanyakan orang salah paham. Tidak peduli bukan berarti acuh tak acuh, malas atau tidak termotivasi. Bukan berarti menarik diri dari kehidupan atau mengabaikan tanggung jawab. Namun artinya adalah membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi yang terus-menerus, rasa takut akan ditolak, dan kebiasaan yang melelahkan untuk menganalisis setiap tindakan secara berlebihan. Maksudnya adalah hidup dengan caramu sendiri, hadir di waktu yang saat ini, dan memahami bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Montaigne menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk merenungkan hakikat perilaku manusia. Ia mengamati bahwa orang seringkali terbelenggu oleh pikirannya sendiri, terperangkap dalam siklus kekhawatiran, keraguan diri, dan rasa tidak aman yang tak berujung. Ia mempertanyakan, mengapa kita membiarkan pendapat orang lain membentuk keputusan kita? Mengapa kita berpegang teguh pada kendali, padahal hidup pada dasarnya tidak pasti? Mengapa kita mengejar gagasan kesuksesan yang bahkan bukan milik kita sendiri? Dan yang terpenting, ia mempertanyakan apa yang akan terjadi jika kita berhenti mempedulikan hal-hal ini? Ketika kamu berhenti peduli tentang kesempurnaan, kamu mulai menerima kekuranganmu. Ketika kamu berhenti peduli tentang validasi dari luar, kamu mulai hidup untuk diri sendiri. Ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan segalanya, kamu memberi ruang bagi kehidupan untuk berkembang secara alami. Dan inilah paradoksnya. Semakin kamu tidak peduli untuk membuktikan diri sendiri, maka kamu akan semakin kuat. Coba pikirkan orang-orang sangat percaya diri dan karismatik yang pernah kamu temui. Apakah mereka selalu mencari pengakuan? Apakah mereka terlalu banyak menjelaskan tentang diri mereka dan berusaha agar disukai oleh semua orang? Atau apakah mereka terlihat santai, tidak terganggu oleh kekhawatiran kecil, dan tidak menyesali diri mereka sendiri? Montaigne memahami rahasia ini jauh sebelum psikologi modern mengkonfirmasinya. Orang-orang tertarik pada keaslian. Ketika kamu berhenti mencari validasi, ketika kamu menerima ketidaksempurnaanmu dan percaya pada diri sendiri, secara alami kamu menjadi lebih menarik. Tidak hanya secara sosial tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Saat kamu melepaskan diri dari rasa takut akan kegagalan atau penghakiman, kamu mendapatkan sesuatu yang bahkan lebih berharga, yaitu kebebasan. Kebebasan untuk mengambil risiko tanpa berpikir berlebihan. Kebebasan untuk mengekspresikan diri tanpa ragu. Kebebasan untuk sekedar hidup tanpa terus-menerus mengukur nilaimu dengan struktur eksternal. Namun disinilah hal itu menjadi benar-benar menarik.
Setelah kamu berhenti mengkhawatirkan hal yang tidak perlu, kamu tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi hal-hal dalam hidupmu juga mulai membaik. Hubungan menjadi lebih tulus, peluang datang secara alami. Keputusan menjadi lebih mudah karena keputusan tersebut didasarkan pada apa yang benar-benar kamu inginkan, bukan pada apa yang kamu pikir seharusnya kamu inginkan. Inilah inti dari filosofi Montaigne. Ia percaya bahwa sebagian besar penderitaan kita berasal dari penolakan terhadap realitas, dari upaya memaksakan kehidupan ke dalam bentuk yang tidak sesuai. Namun ketika kamu melepaskan penolakan itu, semuanya mulai selaras. Renungkan ini. Berapa kali kamu ragu untuk mengungkapkan isi hati karena takut akan apa yang orang lain pikirkan tentangmu? Seberapa sering kamu memutar ulang percakapan di kepala, mengkhawatirkan bagaimana kamu dipersepsikan? Seberapa besar hidupmu telah dibentuk oleh ekspektasi yang sebenarnya tidak pernah menjadi milikmu? Montaigne mengajak kita untuk melepaskan diri dari batasan-batasan yang kita ciptakan sendiri ini. Ia menantang kita untuk merangkul ketidakpastian, menerima ketidaksempurnaan, dan berhenti membiarkan rasa takut mendikte pilihan kita. Dan ini baru permulaan, karena seiring kita menyelami filosofinya lebih dalam, kita akan menemukan cara-cara praktis untuk menerapkan pola pikir ini dalam hidupmu, yang akan membantumu melepaskan diri dari hambatan mental, mengambil keputusan dengan percaya diri, dan benar-benar merasakan kebebasan yang datang dari pelepasan. Filosofi Michel de Montaigne bukan hanya sekedar ide abstrak, melainkan panduan praktis untuk mengubah caramu menjalani hidup. Dan sekarang, kita akan melangkah lebih jauh. Apa yang terjadi ketika kamu benar-benar merangkul pola pikir ini? Apa yang berubah ketika kamu berhenti mengejar persetujuan, mengkhawatirkan setiap hasil kemungkinan, dan membiarkan rasa takut mendikte tindakanmu? Bayangkan bangun di suatu pagi dan menyadari bahwa sebagian besar tekanan yang membebanimu sebenarnya tidak pernah nyata. Bahwa aturan yang selama ini kamu ikuti, harapan yang selama ini kamu coba penuhi, dan ketakutan yang membuat kamu terjebak, semuanya adalah ilusi yang diciptakan oleh masyarakat, pengondisian dan pikiranmu sendiri. Montaigne memahami bahwa manusia pada dasarnya cemas. Kita terus-menerus berpikir berlebihan, mencoba memprediksi masa depan, dan berjuang melawan ketidakpastian. Tetapi bagaimana jika kunci kebahagiaan bukanlah menyelesaikan setiap masalah, melainkan berserah pada kenyataan bahwa beberapa hal memang di luar kendali kita? Salah satu pelajaran paling berharga dari Montaigne adalah, dunia tidak akan pernah sepenuhnya memahami kita, dan itu tidak masalah. Coba pikirkan, seberapa sering kita membuang-buang energi untuk mencoba menjelaskan diri sendiri, membenarkan pilihan kita, atau membuktikan nilai kita kepada orang yang mungkin tidak pernah benar-benar melihat kita. Kita menahan pendapat untuk menghindari konflik, kita menekan keinginan kita untuk diterima. Kita terus-menerus mencari validasi dari luar diri kita sendiri. Padahal, satu-satunya persetujuan yang benar-benar penting adalah persetujuan kita sendiri. Montaigne percaya bahwa sebagian besar penderitaan kita berasal dari rasa terlalu peduli terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Ia mengamati bagaimana orang-orang terjerat dalam masalah sepele, menyimpan dendam, ketakutan, dan rasa tidak aman, yang pada akhirnya tidak memberikan nilai tambah bagi hidup mereka. Namun, ketika kamu mundur sejenak, kamu menyadari bahwa sebagian besar kekhawatiran ini tidaklah penting. Dalam skema besar, pernahkah kamu memperhatikan bahwa saat kamu berhenti terobsesi pada suatu masalah, sebuah solusi malah muncul secara alami? Atau ketika kamu berhenti mengejar perhatian seseorang, mereka tiba-tiba menjadi lebih tertarik? Ini bukan kebetulan. Ini adalah cerminan dari kebenaran yang lebih dalam. Ketika kamu melepaskan, maka hidup akan mengalir. Masalahnya, kebanyakan orang menolak gagasan ini. Mereka percaya bahwa jika mereka berhenti peduli, maka mereka akan kehilangan motivasi. Mereka percaya bahwa melepaskan berarti menyerah. Namun, ini adalah kesalahpahaman. Tidak peduli bukan berarti apatis, bukan berarti malas, melainkan artinya mengalihkan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan membebaskan diri dari beban yang tidak perlu.
Montaigne mendorong kita untuk merangkul ketidaksempurnaan, bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga pada dunia di sekitar kita. Ia memahami bahwa memperjuangkan kendali penuh adalah pertempuran yang melelahkan dan tak pernah berakhir. Hidup memang tak terduga, dan sekeras apapun kita mencoba merencanakan, mempersiapkan, atau memanipulasi hasilnya, akan selalu ada hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Jadi, mengapa tidak berpedoman pada kebenaran ini? Mengapa kita tidak menerima kesalahan? Menerima bahwa kegagalan dan ketidakpastian hanyalah bagian dari hidup. Bayangkan betapa ringannya perasaanmu jika kamu berhenti mengendalikan setiap detail hidupmu. Jika kamu berhenti menganalisa setiap keputusan secara berlebihan. Jika kamu berhenti takut akan kegagalan dan sebaliknya, melihatnya sebagai langkah lain dalam perjalananmu. Montaigne mengingatkan kita bahwa setiap pemikir, pemimpin, dan seniman hebat dalam sejarah telah menghadapi kegagalan, penolakan, dan kesalahpahaman. Namun mereka tidak membiarkan hal-hal ini mendefinisikan diri mereka. Mereka terus maju tanpa terganggu oleh pendapat orang karena mereka memahami bahwa kesuksesan sejati tidak ditemukan dalam validasi eksternal, melainkan ditemukan dalam hidup yang autentik. Dan disinilah semuanya menjadi lebih menarik. Ketika kamu mengadopsi pola pikir ini, orang-orang mulai menyadari bahwa kamu menjadi lebih percaya diri, lebih menarik, dan lebih mampu mengendalikan hidupmu sendiri. Bukan karena kamu memaksakan sesuatu, melainkan karena dirimu tidak lagi membuang-buang energi untuk hal yang tidak bermanfaat bagimu. Pernahkah kamu bertanya mengapa beberapa orang tampak sukses tanpa usaha, sementara yang lain terus berjuang meskipun telah bekerja tanpa lelah? Perbedaannya tidak selalu terletak pada bakat, kecerdasan, atau bahkan kerja keras. Perbedaannya terletak pada pola pikir. Mereka yang sukses memahami bahwa melepaskan diri dari kekhawatiran yang tidak perlu memungkinkan mereka untuk fokus pada hal yang benar-benar penting. Filosofi Montaigne mengajarkan kita bahwa semakin banyak kita melepaskan, maka semakin banyak yang kita peroleh. Ketika kita berhenti takut pada kegagalan, maka kita mengambil lebih banyak risiko. Ketika kita berhenti mencari persetujuan, maka kita menjadi lebih autentik. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan segalanya, maka kita memberi ruang untuk munculnya peluang tak terduga. Inilah sebabnya filosofi tidak peduli jika diterapkan dengan benar bukan berarti menyerah, melainkan tentang meraih kebebasan. Ini tentang memilih kemana kamu harus mengarahkan energimu, berfokus hanya pada apa yang membawa makna, dan menolak untuk terhambat oleh gangguan yang tidak memiliki nilai nyata bagi hidupmu. Renungkan hidupmu sejenak. Berapa banyak stres yang berasal dari kekhawatiran tentang apa yang orang lain pikirkan? Seberapa sering kamu ragu untuk mengejar sesuatu yang sangat kamu inginkan hanya karena takut dihakimi? Seberapa sering kamu memutar ulang kesalahan masa lalu dalam pikiranmu seolah-olah menghukum diri sendiri akan mengubahnya? Pendekatan Montaigne membebaskan kita dari belenggu mental ini. Dia mengingatkan kita bahwa masa lalu telah berlalu, masa depan tidak pasti, dan satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Dan ketika kamu sepenuhnya menerima kebenaran ini, segalanya mulai berubah. Namun, masih banyak lagi yang harus diungkapkan, karena di bagian selanjutnya, kita akan mengeksplor wawasan yang mengejutkan. Bagaimana keterpisahan alih-alih mengarahkan pada isolasi, malah sebenarnya menciptakan hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan orang lain. Ada paradoks aneh dalam hidup. Saat kamu berhenti membutuhkan sesuatu, maka hal itu seringkali datang dengan mudah. Ketika kamu berhenti mengejar persetujuan, maka orang-orang akan lebih menghormatimu. Ketika kamu berhenti takut akan kegagalan, maka peluang akan muncul. Dan ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan segalanya, maka hidup mulai mengalir dengan cara yang tak pernah kamu duga. Ini adalah salah satu pelajaran paling mendalam dalam filosofi Montaigne. Keterpisahan bukanlah bentuk pelarian, melainkan jalan menuju kepuasan yang lebih dalam. Dengan melepaskan keinginan untuk memaksakan hasil, kamu membuka diri terhadap ritme alami kehidupan, dan dengan melakukan hal tersebut, kamu mulai mengalami sesuatu yang sungguh luar biasa. Rasa damai, kekuatan, dan keterhubungan
Namun inilah pertanyaannya, jika pelepasan begitu kuat, mengapa kebanyakan orang kesulitan menerimanya? Jawabannya sederhana, karena kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa kendali sama dengan keamanan. Kita telah diajari bahwa jika kita berusaha cukup keras, merencanakan sesuatu dengan cukup cermat dan cukup khawatir, maka kita dapat membentuk dunia sesuai dengan keinginan kita. Namun Montaigne mengingatkan kita bahwa ini hanyalah ilusi. Tak ada kendali yang dapat menghilangkan ketidakpastian. Tak ada perencanaan yang dapat mencegah hal yang tak terduga, dan tak ada kekhawatiran yang dapat mengubah kenyataan. Alih-alih menolak hidup, ia mengajak kita untuk menerimanya apa adanya dengan segala ketidakpastian, ketidaksempurnaan dan kekacauan. Pikirkan tentang hubunganmu, berapa banyak konflik yang muncul karena ekspektasi yang tidak terpenuhi. Seberapa besar penderitaan yang disebabkan oleh keinginan untuk membuat orang bertindak dengan cara tertentu? Seberapa sering kita mencoba mengendalikan pendapat, tindakan, dan emosi orang lain hanya untuk berakhir dengan frustrasi, kecewa, atau terluka? Montaigne memahami bahwa hubungan sejati bukanlah tentang kendali, melainkan tentang penerimaan. Semakin kamu membiarkan orang lain menjadi diri mereka sendiri, tanpa mencoba mengubah mereka atau memaksa mereka memenuhi ekspektasimu, maka semakin dalam dan tulus hubunganmu. Inilah sebabnya mereka yang mempraktikkan konsep tidak terlalu bergantung, seringkali merasakan cinta, rasa hormat, dan kekaguman yang lebih besar. Mereka tidak mencekik orang lain dengan tuntutan atau harapan. Mereka tidak membutuhkan kepastian terus-menerus. Mereka hanya hidup dalam keadaan percaya diri yang tenang, membiarkan orang lain datang dan pergi dengan bebas. Dan ironisnya, hal ini membuat mereka lebih menarik, lebih dihormati dan lebih dihargai. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang paling putus asa untuk mendapatkan perhatian, seringkali malah mereka yang menerima paling sedikit perhatian? Dan mereka yang berdamai dengan diri sendiri, secara alami akan menarik perhatian orang lain. Inilah kekuatan melepaskan. Montaigne percaya bahwa cara kita berhubungan dengan orang lain merupakan cerminan langsung dari cara kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Jika kita terus-menerus mencari validasi, artinya kita belum sepenuhnya menerima diri sendiri. Jika kita takut sendirian, artinya kita belum merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Jika kita membutuhkan orang lain untuk bertindak dengan cara tertentu agar merasa aman, artinya kita belum memupuk stabilitas batin kita sendiri. Tetapi, saat kamu mengalihkan fokus ke dalam diri, ketika kamu berhenti berusaha mengendalikan orang lain, ketika kamu berhenti takut akan kesepian, ketika kamu berhenti mengukur nilaimu berdasarkan struktur eksternal, maka kamu menjadi sepenuhnya bebas. Coba pikirkan, seberapa banyak energi emosionalmu terbuang untuk bereaksi terhadap perkataan dan tindakan orang lain? Seberapa sering kamu membiarkan pendapat orang lain merusak harimu? Seberapa sering kamu menyimpan dendam, amarah, atau kekecewaan hanya untuk kemudian menyadari bahwa semua itu sia-sia? Montaigne mengajarkan kita bahwa kedamaian datang dari dalam, bukan dari persetujuan orang lain. Dan begitu kamu memahami hal ini, seluruh pendekatanmu terhadap hidup akan berubah. Bayangkan berjalan di dunia ini dan tak tergoyahkan oleh kritik. Bayangkan menghadapi ketidakpastian tanpa rasa takut. Bayangkan mampu mencintai dan menghargai orang lain tanpa merasa perlu mengendalikan mereka. Inilah yang terjadi ketika kamu berhenti memperdulikan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Dan inilah bagian terpentingnya. Melepaskan bukan berarti menarik diri dari kehidupan. Melepaskan bukan berarti menjadi acuh tak acuh atau tanpa emosi. Melepaskan artinya terlibat sepenuhnya dengan dunia, tetapi tanpa keterikatan, tanpa kekhawatiran yang tidak perlu, dan tanpa perlu memaksakan hasil. Filosofi Montaigne adalah tentang keseimbangan, tentang peduli secara mendalam terhadap hal yang benar-benar penting, yaitu nilai dari dirimu, tujuanmu, kedamaian batinmu, sekaligus melepaskan hal-hal yang menguras energimu dan tidak memiliki tujuan nyata. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apa yang kamu pegang teguh yang tidak lagi berguna bagimu? Harapan, ketakutan, atau keterikatan apa yang membebanimu?
Dan apa yang akan terjadi jika kamu melepaskannya begitu saja? Memasuki bagian akhir perjalanan ini, kita akan menemukan pemahaman hakiki mengapa merangkul ketidakpastian, ketidaksempurnaan, dan keterpisahan tidak hanya membawa kedamaian batin, tetapi juga memberikan kehidupan yang lebih bermakna, sukses, dan memuaskan pada titik ini. Kamu mungkin bertanya-tanya, jika melepaskan memiliki efek yang begitu dahsyat, mengapa tidak banyak orang yang menerimanya? Mengapa begitu banyak orang terjebak dalam siklus kecemasan, pencarian validasi, dan kendali yang tak berujung? Jawabannya adalah ketakutan. Takut akan hal yang tidak diketahui. Takut akan kegagalan. Takut akan apa yang mungkin terjadi. Jika kita berhenti mengatur setiap aspek kehidupan kita secara mikro, masyarakat telah mengkondisikan kita untuk percaya bahwa jika kita melonggarkan kendali, maka semuanya akan berantakan. Tetapi kenyataannya adalah, ketika kamu berhenti mempedulikan hal-hal yang tidak terlalu penting, semuanya akan menjadi lebih baik. Filosofi Montaigne bukanlah tentang kecerobohan, melainkan tentang kebijaksanaan. Ia mengajarkan kita bahwa dengan melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu, kita akan mendapatkan kejelasan. Dengan melepaskan kendali, kita akan mendapatkan kebebasan. Dan dengan merangkul ketidakpastian, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Coba pikirkan momen-momen terhebat dalam hidupmu, momen-momen yang benar-benar berarti. Apakah semuanya direncanakan hingga detail terkecil, atau apakah semuanya terjadi begitu saja saat kamu tidak menduganya? Beberapa hal indah dalam hidup tidak dapat dipaksakan. Cinta, inspirasi, kreativitas, dan bahkan kesuksesan, mereka sering datang ketika kamu berhenti mengejarnya, ketika kamu menciptakan ruang bagi mereka untuk datang secara alami. Bayangkan seniman yang tak lagi khawatir apakah karyanya akan diterima oleh dunia, dan sebagai hasilnya, ia menciptakan sesuatu yang sungguh luar biasa. Pengusaha yang tidak takut gagal mengambil risiko, ia berani, dan akhirnya mengubah seluruh industri bisnis. Orang yang berhenti mencari cinta dengan putus asa, dan dalam ruang penerimaan diri itu, ia bertemu dengan orang yang tepat dengan mudah. Inilah paradoks kehidupan. Apa yang kamu pegang terlalu erat, seringkali akan terlepas. Tetapi apa yang kamu lepaskan seringkali kembali kepadamu dengan cara yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Montaigne mengingatkan kita bahwa hidup tidak dimaksudkan untuk menjadi perjuangan. Benar, akan ada tantangan, kemunduran, dan ketidakpastian. Tetapi melawannya, menolaknya, dan terobsesi dengannya hanya menambah penderitaan kita. Sebaliknya, ia mendorong kita untuk mengalir bersama kehidupan, untuk menerima ketidaksempurnaannya, untuk menertawakan absurditasnya, dan untuk menemukan sukacita bahkan dalam kekacauan. Karena inilah realisasi tertingginya. Kamu tidak perlu mengendalikan segalanya untuk bahagia. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak perlu takut akan ketidakpastian, karena hidup itu sendiri tidak pasti. Dan itulah yang membuatnya indah. Ketika kamu berhenti peduli dengan validasi eksternal, kamu menjadi benar-benar percaya diri. Ketika kamu berhenti takut akan kegagalan, kamu menjadi tak terhentikan. Ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan setiap detail kecil, kamu memberi ruang bagi keajaiban untuk terjadi. Dan itulah yang dipahami Montaigne berabad-abad yang lalu. Kebijaksanaan bukanlah dalam mencoba menaklukkan hidup, tetapi dalam belajar untuk menari bersamanya. Jadi, saat kamu melangkah maju, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kamu lepaskan hari ini? Beban tak berguna. Apa yang telah kamu pikul yang tidak lagi berguna bagimu? Dan seperti apa hidupmu jika kamu hanya percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya? Karena saat kamu berhenti peduli pada hal-hal yang salah, hal-hal yang benar akan menemukan jalannya kepadamu. Dan itulah kekuatan sejati filosofi Montaigne.